Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita merayakan Paskah. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena inilah anugerah besar yang Tuhan berikan buat kita. Tema hari ini adalah The Amazing Grace atau anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Saya mulai dengan bagian ini, saudara. Banyak orang tidak tahu mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, saya ulangi ya. Banyak orang tidak tahu mengapa Tuhan Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Sehingga karena mereka tidak tahu alasan mengapa Tuhan Yesus harus mati, maka ini berdampak besar dalam kehidupan mereka. Hidupnya tidak sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Karena mereka tidak tahu kenapa Yesus itu mati di atas kayu salib. Jika kita tahu, maka kita akan tahu apa artinya anugerah besar atau amazing grace itu. Ya. Dan hari ini Tuhan berikan anugerah buat kita untuk kita merayakan hari pengorbanan Tuhan Yesus, dan itulah yang saya sebut dengan anugerah yang terbesar. Katakan amin. Bilang sama-sama, anugerah yang terbesar. Amin. Anugerah terbesar itu ketika kita bisa melihat Tuhan Yesus itu mati buat kita semuanya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Ini akan kita renungkan bersama-sama, sehingga doa saya setelah saudara belajar dari firman Tuhan ini, saudara akan hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Yang pertama, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama, saudara. Dan saya akan mengajak setiap saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya. 2 Korintus pasal yang kelima, kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-21. 2 Korintus 5, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-21. Oke, Alkitabnya sudah siap semuanya dibuka? Oke, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, alasan pertama, mengapa Tuhan Yesus dia harus mengorbankan dirinya di kayu salib? Ya. Alasan yang pertama adalah, kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 21, yaitu supaya kita dibenarkan. Katakan sama-sama, supaya saya dibenarkan. 2, 3. Sekali lagi, supaya saya dibenarkan. 2, 3. Amin. Alkitab berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Amin. Ada di sini yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Amin. Mau saudara bayi? Dosa. Kenapa? Karena nenek moyang kita itu sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu secara otomatis ya semua turunannya
Ada di sini yang bukan turunan Adam, angkat tangan yang bukan turunan Adam. Oke, saya mau tanya dulu, siapa yang keturunannya Adam? Adam. Keturunannya Hawa? Keturunannya Adam dan Hawa, angkat tangan. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita semua turunnya Adam dan Hawa, betul ya? Ada yang bukan? Takutnya sudah dari planet yang lain. Nah, kalau kita turunannya Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku, itu otomatis seluruh dunia itu jatuh dalam dosa. Makanya perhatikan anak kecil. Tidak ada orang tua, tidak ada papa dan mama yang kasih tahu anaknya, "Nak, bohong ya." Ada? Walaupun ketika anak saudara mulai 5 tahun, Anda mulai pelan-pelan tanpa sadar ngajari dosa itu kayak apa. Kalau bapak mamanya dikejar-kejar sama orang, bilang sama anaknya, "Nak, bilang ya, papa ndak ada di rumah." Lalu omnya datang, "Selamat siang." "Siang, Om." Ya. "Papa ada." "Papa katanya tidak ada." Katanya tidak ada. "Tapi Papa ada." "Ada." "Mana?" "Main HP." Nah, saudara tanpa sadar sudah ngajari anak berbohong. Jujur semua ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, anak kecil tidak pernah dididik untuk bohong. Ditanya, "Sudah makan?" "Sudah." Siapa yang ngajari? Dosa. Tapi ya dosa itu ada. Itu melekat kepada kita karena apa? Karena kita dilahirkan di dalam dosa. Dan Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, upah dosa adalah maut. Artinya apa? Maut itu artinya saudara dan saya terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Kita terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara tahu, gak usah nanti di neraka. Kita di bumi ini terpisah dari Tuhan itu rasanya sudah kayak neraka. Betul apa betul? Saya merasakan ketika kita jauh dari Tuhan. Saya merasakan ketika saya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saya merasakan ketika hidup saya jauh dari firman Tuhan. Semuanya serba sulit. Amin. Amin. Siapa di sini yang gak pernah sulit, angkat tangan. Yang gak pernah. Semua pernah sulit? Yang pernah merasakan hidup ini sulit, angkat tangan. Wih, jujur semuanya. Lihat kanan kirinya, lihat mereka jujur semua. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Amin. Saya merasakan, bicara mengenai pelayanan, saya mungkin merasakan juga apa yang saudara rasakan dalam pekerjaan. Kerja kayak begini susah, coba begini susah, coba begitu susah, pakai program ini enggak jalan. Pernah begitu? Pernah. Saya juga pernah. Saya masih ingat ketika ya beberapa tahun yang lalu di awal-awal ketika kami memulai sebuah pelayanan, waduh, rasanya sulit sekali, saudara. Ya, waktu saya coba untuk pakai program ini, orang bilang pakai program ini dicoba enggak jalan. Pakai program ini enggak jalan. Pakai program itu enggak jalan. Sampai satu poin, saya harus datang kepada Tuhan yang punya kehidupan. Amin. Saya bisa rasakan bagaimana hidup ini terpisah daripada Tuhan. Sebab itu di atas kayu salib Tuhan berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan neriakkan apa? Teriakanmu dan teriakanku itu diteriakkan Tuhan di atas kayu salib. Enggak enak ditinggalkan Tuhan itu. Amin. Enggak enak jauh daripada Tuhan. Enggak enak hidup dalam dosa. Amin. Sebab itu Tuhan harus mati di atas kayu salib dengan satu tujuan adalah supaya saya dan saudara dibenarkan. Katakan sama-sama, dibenarkan. Sekali lagi, saya dibenarkan. Arti saya dibenarkan itu gini, kita ini dipandang benar. Ya. Kita dilihat oleh Tuhan itu sebagai orang benar. Ya. Orang yang dipandang benar itu artinya orang yang tidak layak untuk terima hukuman. Saya sebutkan kembali. Inilah yang disebut dengan status kita diubah. Bilang sama-sama, statusku diubah.
karena pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, statusku diubah karena pengorbanan Tuhan Yesus. 2, 3. Amin. Karena Tuhan Yesus mati untuk mengubah statusmu. Ya, statusmu diubah dari orang yang bersalah karena dosa, sekarang kau dibenarkan. Amin. Upah dosa apa tadi? Maut, terpisah dari Tuhan selama-lamanya di neraka. Itu statusmu. Status saya juga demikian. Ya. Anda mau baikkah, tidak baikkah? Saya berkata, kita ini tanpa Yesus, kita tetap masuk neraka. Dengarkan baik-baik. Orang bilang begini, makanya Pak, saya akan bayar dengan amal dan perbuatan baik. Saya berkata kepada saudara, amalmu tidak akan pernah bisa membeli keselamatanmu. Karena yang berdosa, dosa itu selalu berkaitan dengan nyawa. Bilang sama-sama. Dosa itu selalu hubungannya dengan nyawa. 2, 3. Dosa itu selalu hubungannya dengan nyawa. Jadi kalau Anda bayar dengan amal, berapa amal saudara? Saya mau tanya, berapa mampunya kita amal? Gaji cuma 2 juta, mau amal 1 miliar. Bisa enggak? Oke, Anda triliunan ya, triliuner. Wah, uangmu bertriliun-triliun. Berapa Anda mampu berbuat amal? 5 miliar? Boro-boro. Betul enggak? Karena engkau merasakan cari duit itu sulit, tidak mungkin Anda bisa, betul enggak? Amal 5 miliar. Oke, saya bilang Anda mau bayar 5 miliar. Saya mau tanya sama saudara, saya mau tanya jujur. Bisa melunaskankah hutang dosa yang Anda harus bayar dengan 5 miliar? Oke, saya panggil yang tampan di sini. Herman ini. Sini. Ini pria tampan. The man of the year. Oke. Ganteng enggak? Mana istrinya? Oh, ini udah laku ya, udah laku. Oke. Saya mau tanya, berapa harganya? Kalau di lelong gitu? Dilelang maksud saya, bukan dilelong. Salah. Kalau dilelang itu harganya berapa? Ada yang tahu harganya? Oh, dia hitung susu. Umur berapa sekarang? 32 kilo atau 32 rupiah kah? 32 tahun. Oke, 32 tahun. Saya tanya ibu-ibu 1 bulan habis susu berapa untuk anaknya? Titin mana Titin? Titin yang berapa anakmu? Enggak, berapa kaleng? Seminggu sekali. Alamak, seminggu sekali. 1 kaleng harganya? Jadi 4 kaleng ya, 4 kaleng? Biasanya aku beli yang sekilo 800 lebih mahal dari yang kaleng. Iya. 125, kita buletin aja, 100 ribu lah. 1 kaleng 100 ribu, sebulan 4 kaleng berarti 400 ribu. Kalikan setahun, 4 kali 12, berapa Chris? 8 apa ini? 4.800.000 setahun susunya. Susumu setahun 4.800.000. Kalikan 32, 48 kali 32, cepat kalkulatornya. Kali 10 saja sudah 4. Iya. Saya mau tanya, oke dikasih harga mahal dikit lah. 1 miliar harganya. Setara enggak? Setara enggak dengan pria tampan ini? Pak bilang setara. Saudara, seorang ilmuwan dari Denmark, dia coba kalkulasi. Dia kalkulasi harga jantungnya kalau dipretelin, kan katanya kalau dijual eceran lebih mahal. Oh iya. Nah, saudara bisa bayangkan ada seorang ilmuwan dari Denmark, dia mulai hitung ya, harga jantungnya berapa, harga paru-parunya berapa, harga ginjalnya berapa, satu-satu. Dia hitung.
lalu dia total secara fisik harganya itu kurang lebih sekian ratus juta dolar Amerika. Tapi ada satu yang enggak harganya. Ilmuwan ini berkata, ada satu yang aku enggak bisa nilai. Itu berapa nilai rohnya. Ini enggak akan ada artinya kalau enggak ada rohnya. Tapi ketika ada rohnya, dia bisa hidup, dia bisa berfungsi. Artinya begini, manusia itu nilainya adalah tak terbayarkan. Katakan amin. Lihat kanan kirinya, katakan kamu berharga. Amin. Kalau mau dibayar 3 miliar, mau. Amin. Kita mahal, bilang sama-sama, saya mahal. Bilang sama kanan kiri, gue mahal. Thank you Herman, thank you. Kasih tepuk tangan buat Herman. Amin. Makanya jual mahal, jangan jual murah. Amin. Yes. Karena kita ini mahal, makanya kita nggak bisa ketika berbuat dosa, kita nggak bisa hanya dibayar dengan amal. Nggak bisa. Amin. Nggak bisa bayar. Dalam perjanjian lama, karena dosa, mereka coba membayarnya dengan seekor kambing domba. Domba jantan dipotong. Yang kaya nggak motong domba, motong lembu. Saya mau tanya, kita setarakah dengan lembu? Tidak tentunya. Itulah sebabnya di bawah, di muka bumi ini tidak ada orang yang bisa selamat kalau dia tidak menerima penebusan darah Yesus. Makanya Yesus harus mati supaya kita diubah status kita dari bersalah, sekarang kita dibenarkan. Amin. Yang berikutnya saya tunjukkan kepada saudara, status kita itu diubah. Tadi kita bersalah, orang bersalah dia harus dihukum. Amin. Bilang sama-sama, orang bersalah harus dihukum. Amin. Nah, hati-hati karena kadang-kadang kita di dunia ini gampang sekali memaafkan orang dalam pengertian begini. Oh, salah dikit, enggak apa-apa lah, ya kan? Nyontek dikit, enggak apa-apa. Bohong dikit, enggak apa-apa. Karena di sini. Tapi nanti kalau kita sudah ketemu muka dengan Tuhan, ingat, Tuhan itu selalu akan berkata, setiap orang yang bersalah, dia harus dihukum. Demikian juga, setiap orang benar, dia akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu adil. Ya, satu kali kelak, di akhir dari segala sesuatu, bahkan orang berdosa yang pasti akan masuk neraka, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan dalam pengadilan. Ketika diadili, saya sempat bertanya, untuk apa diadili? Wong sudah pasti masuk neraka. Tuhan itu karena keadilannya, dia harus tunjukkan, ini loh kesalahanmu. Dia tunjukkan semuanya. Ya. Lalu Tuhan berkata, kamu sudah tahu apa yang kamu buat? Dan karena kamu tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membenarkan hidupmu, yang bisa mengubah statusmu dari terhukum menjadi orang yang dibebaskan, maka engkau sekarang harus masuk neraka. Saya mikir, kalau saya mati ya sudah, bablasin aja ke neraka. Tapi Tuhan tidak. Karena keadilannya, dia harus bangkitkan kita untuk tunjukkan yang bersalah harus terima hukuman. Tuhan itu adil, katakan amin. Katakan Tuhan itu adil. Ya, status kita diubah. Harusnya dihukum, sekarang kita dibebaskan. Dan berikutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Klik. Hang ya. Bisa bantu klik? Oke. Dan ketika kita bicara mengenai status kita yang diubah, itulah yang saya sebut dengan amazing grace atau anugerah yang besar. Amin. Kita nggak bisa membeli keselamatan. Saudara tidak bisa menebus dirimu sendiri. Tapi Tuhan karena kasih-Nya kepada kita, Dia datang ke dunia ini. Mungkin orang bertanya begini,
Ngapain Tuhan harus turun ke dunia? Tuhan harus menjelma menjadi manusia. Ingat ya, nyawa harus diganti dengan nyawa. Dosa itu kaitannya dengan nyawa. Jadi kalau Anda berbuat dosa, berarti harus ada nyawa yang dikorbankan. Manusia juga harus manusia. Tetapi Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Tuhan menjelma menjadi manusia yang tidak berdosa. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa alasannya? Mengapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya di kayu salib? Yang pertama tadi, supaya kita dibenarkan. Nah, arti dibenarkan itu begini, saudara. Jadi ketika nanti sudah berhadapan muka dengan Tuhan, sudah pernah lihat orang di pengadilan? Anggap saja pernah lihat di TV ya. Kalau di hadapan pengadilan, saudara tahu, ada terdakwa, ada apa lagi? Jaksa, apa lagi? Pembela. Nah, saksi, ya gitu ya. Nah, jadi saudaraku, waktu kita lagi masuk di tahta itu, ada yang mendakwa kita. Pak Purba itu, dosanya banyak itu. Gitu ya. Jangan tersinggung Pak, ini cuma contoh Pak ya. Ya, ganti aja saya aja sebenarnya nggak tersinggung ya. Saya maju lalu tiba-tiba, wow, Gersom ini begini, wow, masa lalunya, hidupnya tidak benar. Iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Bahkan nanti di pengadilan itu, dia mendakwa kita, ini orang tidak benar, ini omongannya nggak bisa dipegang, ini pernah berbuat salah, Maka 2 Korintus 5:20 berkata, kita dibenarkan oleh dia di hadapan Allah. Begitu didakwa, ada pembela. Siapa pembela kita? Yesus. Dia berkata, benar, ini orang memang berdosa. Benar yang kamu dakwakan, dia salah. Benar semua. Wah, si pendakwa bilang, yes, penjara sama saya gitu ya, yes. Tapi Yesus berkata, ya, tetapi aku sudah mati ke dia. Aku sudah lunaskan hutangnya. Aku sudah lunaskan semua tuntutan darah yang harus dia tanggung. Sekarang dia boleh masuk, bukan karena perbuatannya, tapi karena karyaku di atas salib. Amin. Sebab itu Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hukum Allah, hukumnya Tuhan itu memandang kita benar, bukan karena kita pernah berbuat benar, tapi karena Yesus pernah mati bagi kita dan kita percaya. Sampai di sini bisa mengerti? Jadi kita dibenarkan bukan karena kita, tapi karena Yesus yang sudah mati di kayu salib. Amin. Sampai di sini ngerti? Ngerti sampai di sini? Karena itu berharga enggak pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Makanya hargai kalau itu berharga. Amin. Yesus mau mati karena dia tahu Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau Yesus menghargai saudara, betapa kita juga harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mungkin multimedia agak sedikit terganggu, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, saya ajak saudara untuk bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Oke, sama-sama kita membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang yang kedua. Ayat ini dengan jelas menggambarkan bahwa kalau ada satu orang yang tidak berdosa, mau dan rela mati untuk kita, maka Alkitab berkata, kita dianggap sudah mati. Yang mengerti katakan amin. Yang tidak ngerti jangan amin. Supaya saya jelaskan lagi. Ngerti kira-kira? Jadi hukum Tuhan itu berkata begini, kalau ada, tadi kan dikatakan semua orang sudah berbuat dosa, oke? Ya, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi di bumi ini, di belahan bumi manapun, mulai yang hitam, yang coklat, yang sawo mateng, yang langsat lah, itu semuanya sudah berdosa, amin? Dari bayi sampai orang tua. Tapi Tuhan rela datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Tuhan tidak berdosa. Dia tidak kenal dosa. Ketika dia mati, setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab berkata begini, dia dipandang oleh tuntutan hukum Allah sebagai orang yang sudah pernah mati di kayu salib. Ini pentingnya mengapa kita harus percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Tujuannya begini, supaya kalau engkau percaya, engkau dipandang, engkau dianggap sudah pernah mati karena dosamu. Jelas kira-kira? Kita ulangi baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, perhatikan ini, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Orang yang berbuat dosa harusnya yang tergantung di salib. Kita harusnya digantung di kayu salib karena dosa kita. Amin. Tapi kalau kita digantung, ya sudah masuk neraka. Tapi yang Tuhan mau, Anda nggak masuk neraka, statusmu berubah. Amin. Tuhan mau status kita berubah dari masuk neraka, pindah ke sorga. Bagaimana caranya? Harus ada yang rela bayar dosamu. Itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sehingga kita berkata ketika Yesus mati untuk dosamu dan dosaku dan engkau percaya, maka engkau dianggap sudah mati. Karena Tuhan sudah menggantikanmu di atas kayu salib. Amin. Saya berharap bisa mengerti. Nah, saudara dikasih Tuhan, tujuannya Tuhan Yesus mati adalah supaya kita hidup untuk Kristus. Kita baca ayat yang ke-15. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya mau tanya, saudara percaya Tuhan Yesus mati buat saudara? Saudara menerima Tuhan Yesus mati buat saudara? Terima? Yes? Deal? Kalau deal, baca ini baik-baik. 2, 3. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tujuan Yesus mati adalah supaya kita hidup untuk Kristus. Kenapa? Karena Dia sudah mati buat kita. Amin. Arti mati buat kita itu saudara sudah dibeli. Amin. Misalnya
Saudara nggak punya uang lalu nggadekan HP. Dan ternyata sampai jatuh temponya Anda nggak bisa bayar. Panggil Pak Kris. Pak Kris, tolong Pak Kris. Sayang HP saya. Saya gadekan tapi saya nggak mampu tebusnya. Oke lah, saya tebus. Ditebus sama Pak Kris. HP ini ditebus. Saya mau tanya, sekarang HP ini punya siapa? Punya Pak Kris. Kenapa? Dia yang tebus, dia yang bayar. Saya mau tanya, sekarang hidupmu punya siapa? Hidupmu punya siapa? Yakin? Kok tersinggung kalau disinggung? Halo? Kadang-kadang kita nggak sadar. Tuhan izinkan orang-orang datang sama kita, menyakiti hati kita. Kita marah. Padahal kita sudah nggak punya hak atas diri kita. Tapi Yesus yang punya hak atas hidup kita. Amin. Amin. Sementara tadi menyembah Tuhan, saya duduk di situ sambil main musik. Saya mendengar sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Kadang-kadang ketika kita hidup ini kita nggak sadar bahwa kita ini sudah jadi milik Yesus. Kita masih merasa saya ownernya atas hidup saya. Ya, saya yang punya. Sehingga kita hidup dengan keangkuhan, kita hidup dengan kesombongan, kita nggak bisa ditaklukkan, kita selalu mau menang sendiri, ya. Kita nggak bisa ngalah dengan siapapun. Nggak hanya dengan orang rumah, dengan siapapun kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum menyadari kita sudah dibeli oleh Kristus. Amin. Makanya bagian kedua ini, kematian Tuhan Yesus itu mengubah status kepemilikan, ya, atas hidup kita. Kita jadi miliknya Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saya sekarang jadi miliknya Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya sekarang jadi milik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau Tuhan Yesus suruh mengampuni, enak saja. Ya, kadang-kadang kita disuruh mengampuni kita, enak saja. Dia sudah melukai saya. Halo? Mau mengampuni? Mulai senyap sedikit. Mau mengampuni? Mau melepaskan pengampunan? Mau berdoa untuk yang menyakitimu? Amin. Kasih tepuk tangan buat jemaat yang luar biasa. Saudara, kita kalau jadi miliknya Tuhan Yesus, status kepemilikan kita ini berubah. Anda perhatikan di sini. Kita sekarang dalam tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Kita dalam tanggung jawabnya Tuhan. Tadi malam waktu kami lagi doa bersama dengan keluarga, Tuhan bawa kami baca kitab Pengkhotbah. Waktu saya baca kitab Pengkhotbah itu, Tuhan tunjukkan beberapa hal yang sekian waktu sepertinya tertutup. Dan itu menjadi rema bagi saya. Dan kasih tahu begini, ada kemalangan-kemalangan orang di dunia ini. Orang berusaha begini, habis. Orang berusaha begitu, habis. Tapi ada orang yang sama Tuhan dicukupkan, dipelihara, diberkati, dikirimkan roti, dikirimkan properti, dikasih kepercayaan ini dan itu, dan hidupnya sukacita. Amin. Saya ketika baca itu saya renungkan balik lagi. Kalau saudara sadar engkau sudah dibeli dan engkau jadi milik Kristus, engkau akan tahu Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Katakan amin. Amin. Cuma hati-hati Bapak Ibu. Kita sering kali jatuh dalam dosa keinginan. Betul enggak? Sebelah sudah beli Vario. Saya masih Beat. Ya. Nengok sebelah sudah pakai NMAX.
Ini nggak ada, tidak di endorse ya. Yang sebelah sudah pakai, gitu ya. Lalu kita ingin. Nah ini seringkali membuat kita jatuh dan keluar dari tanggung jawab Tuhan. Berdoa, tunggu waktu Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudaraku, kita jadi milik Tuhan itu artinya nih, kita ada di dalam kuasanya. Kita ada di dalam otoritasnya. Amin. Misalnya ini otoritasnya Tuhan. Makanya tadi prinsipnya begini, kalau Yesus sudah mati buat kita, maka kita itu dibenarkan kalau kita di dalam Yesus. Tapi seringkali kita keluar dari Yesus. Kalau keluar dari Yesus, Yesus bukan tidak mau tolong. Ya, saya ulangi ya. Ketika kita keluar dari area otoritasnya Yesus, keluar, siapapun bisa menyerang saudara. Karena kita keluar dari coverage-nya. Nangkep ya? Contoh paling gampang. Kok Chris susah ditelepon? Ya minta maaf karena di tempat di mana saya ada kemarin tidak ada sinyal. Itu artinya engkau keluar dari otoritas sinyal. Nangkep ya? Nah, seringkali dosa itu telah membuat Anda keluar dari otoritas. Contoh lagi, kalau Anda beli HP, waktu ditanya, ada garansinya enggak? Ada. Tapi kita suka enggak baca. Waktu dibilang, jangan dibuat main anak-anak. Yang kedua, jangan dibanting. Yang ketiga, jangan dicelupkan air. Kalau tiga-tiganya ini Anda nggak penuhi, Anda celupkan ke dalam air, garansinya gimana? Batal. Karena ternyata HP saudara rusak karena kecelup air. Anak saya main tiktokan di dalam kamar mandi. Lagi tiktokan, HP-nya pun tiktokan, masuk berenang dia saudara. Saya bilang, hati-hati, nggak ada garansi ya. Ngerti saudara? Nah, demikian juga kalau saudara dan saya jadi milik Kristus, saudara ini ada di dalam kuasanya Yesus. Dan ketika engkau di dalam Yesus, ini yang saya suka, hidup kita digaransi oleh Tuhan. Katakan amin. Hidup kita dijamin oleh Tuhan, amin. Jadi salibnya Yesus disalibkan itu tujuan adalah menjamin hidup saudara dan saya. Katakan amin. Lalu banyak orang bertanya, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, kok saya masih begini? Nah, perhatikan, saudara sudah menempatkan dirimu di miliknya Yesus atau tidak. Kalau engkau miliknya Yesus, bagian kedua, saudara harus hidup untuk Kristus Yesus. Amin. Kalau engkau kerja, pandanglah itu sebagai aku kerja buat Tuhan. Tapi saya kan cuma nyopir, Pak. Ya, aku untuk Tuhan. Amin. Wah, saya bekerja di pasar untuk siapa? Untuk Tuhan. Artinya, beri yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang kau bisa, karena engkau tahu engkau bekerja untuk Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah saudara, beri yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang disebut dengan anugerah terbesar. Sekarang yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Yang pertama tadi, supaya kita dibenarkan. Amin. Yang kedua, supaya kita hidup untuk Kristus. Jadi mulai hari ini saya berdoa, saudara mulai hidup untuk Kristus. Ya, jadi kalau saudara hidup untuk Kristus itu, saudara sendiri akan memilih. Apa yang aku lakukan itu untuk Kristus atau untuk diri saya? Ya, boleh enggak begini, boleh enggak begini, boleh enggak begini, boleh enggak begini. Kalau pendeta ngomong itu disorotin, wah ini pendeta ini ngelarang saya. Saya mau tunjukkan saudara, kalau saudara tahu hidupmu untuk Yesus, enggak usah ada aturan, saudara akan tahu, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Karena kau hidup bagi Kristus. Sekarang yang terakhir. Kita baca sama-sama Ibrani
9 ayat 16 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Anda lihat ini baik-baik. Alkitab itu dahsyat sekali. Ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan sesuatu itu disampaikan secara akurat dan tidak ada yang meleset. Yang setuju katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Tujuannya adalah begini, supaya kita berhak menerima warisan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Kasih warisan. Ya, Bapa memberikan warisan. Saya akan berkati, saya akan kasih ini, properti di sebelah sini, ini semuanya. Tapi yang ngasih wasiat belum mati, bisa dibagi enggak? Nggak bisa. Sama janji Tuhan yang ada di firman-Nya. Ini adalah janji yang harus digenapi, katakan amin. Nah, bagaimana cara menggenapinya? Ayat ini dengan jelas berkata, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Saya belum pernah melihat langsung tentang surat wasiat, tapi saya pernah mendengar bahwa orang yang buat wasiat itu berkata, setelah aku meninggal, setelah meninggalnya saya, disebutkan Gersom Hadi Santoso, tanggal berapapun sejak aku meninggal, maka aku akan mewariskan tanah yang ada di sini kepada anakku yang bernama ini, gitu ya. Tanahku yang ada di sini kepada anakku yang bernama ini, di sini, jelas. Setelah meninggal. Sama. Kenapa alasannya Yesus harus mati? Supaya janji Tuhan, wasiat. Di zaman perjanjian lama, perjanjian itu artinya wasiat. Ya, kata perjanjian itu bahasa lainnya wasiat. Makanya Alkitab dalam tahun 78 itu diterjemahkan dengan wasiat yang lama dan wasiat yang baru. Saya percaya pagi ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada janjinya, ada wasiatnya yang belum sampai kepada saudara, karena engkau belum mengerti akan hal ini. Tapi saya berdoa pagi ini, ketika engkau paham akan apa yang Tuhan mau, engkau akan nikmati janjinya mengalir dengan deras dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yesus berkata, suatu wasiat baru sah ketika pembuat wasiat itu mati. Sampai di sini paham kenapa Yesus harus mati? Supaya semua janjinya yang kau tahu, yang diberikan sama saudara, itu jadi milikmu. Katakan amin. Jadi kalau Yesus gak mati, saudara hanya rencana akan terima warisan, sudah akan rencana akan diberkati, tapi belum terima apa-apa. Tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, kita semua berhak terima janjinya. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus itu ingin mengesahkan, melegalkan jadi milikmu. Amin. Dan itulah yang saya sebut dengan amazing grace. Amin. Saudara mau terima janji Tuhan, buat keputusan, aku mau ikut Yesus, aku mau percaya Yesus, karena dia satu-satunya pribadi yang membenarkan aku. Yang kedua, Yesus mati supaya apa? Halo? Kita hidup untuk, ayo hidup buat Yesus. Yang ketiga, Yesus mati buat kita supaya kita berhak atas semua janji-janji Tuhan. Yang percaya, siap terima berkat Tuhan, berikan tepuk tangan dan bangkit berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Masuk
dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Rasakan damai itu mengalir di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu, menyembah. Oh, katakan Yesus, Yesus, ku sembah. Saudara, kita bersyukur Tuhan sudah mati bagi kita di hadapan keinginan, dalam hidup hanya untuk katakan Yesus, ku sembah, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, di hadapan keinginan, dalam hidupku hanya untuk One more time, come on, singing together, hallelujah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan keinginan, dalam hidup hanya untuk menyembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan, haleluya. Semua ambil waktu sejenak, mari pejamkan matamu dan kita renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Satu keinginan hati Tuhan, saudara dan saya tidak dihukum di neraka, tetapi engkau dan aku terima keselamatan. Hari ini saudara putuskan dalam hidupmu, mari akui Dia, jadikan Dia Tuhan dalam hidupmu. Saya ada di tempat ini tidak sedang mengkomunikasikan tentang ajaran Kristen, tapi saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan pengen engkau selamat. Selama engkau masih hidup hari ini, engkau punya kesempatan untuk memutuskan mau terima Tuhan atau tidak. Tapi kalau kematian sudah menjemputmu, tidak ada yang bisa memindahkan engkau dari neraka kepada surga. Itu sebabnya hari ini putuskan. Yang kedua, putuskan untuk kau hidup bagi Yesus. Kalau kau nggak tahu Yesus sudah mati, Dia korbankan semua yang Dia punya supaya engkau selalu melakukan apa yang baik, yang tidak berdosa. Hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk Kristus. Jangan berbuat dosa. Jangan tinggal dalam dosa, tapi tinggallah di dalam Yesus. Kau akan selalu benar dan hidup kudus. Amin. Ketiga, pastikan engkau nikmati semua warisan yang Dia janjikan. Dan ini sudah diberikan
kepada mereka yang percaya. Karena Dia sudah mati bagi kita, janjinya akan digenapkan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Keinginan dalam hidup. Saya sebut Tuhan berjalan kudus maju ke depan. Oh haleluya. Keinginan dalam hidup hanya untuk sekali lagi bersama-sama kita berkata keinginan dalam hidupku. Lord, sekali lagi katakan keinginan dalam hidupku hanya baru. Pada sore yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih karena kematian-Mu kami sekarang dibenarkan oleh Tuhan. Kami dibenarkan oleh Tuhan. Dan kami tidak dihukum, tapi kami diselamatkan. Dan kami sekarang akan hidup bagi Kristus. Tuhan, saat ini kami akan terima perjamuan kudus. Layakkan kami terima tubuh dan darah-Mu. Ini akan memeteraikan firman ini. Ini akan memeteraikan firman ini. Dan kami semua akan diberkati dan menikmati semua janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat yang sakit akan terima mukjizat kesembuhan. Kalau ada yang lemah akan dikuatkan. Kalau sedang dalam kebimbangan dan keputusasaan, aku berdoa ketika mereka terima perjamuan kudus, ada kebangunan rohani, ada kekuatan yang mengalir di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang terikat dengan dosa, aku berkata, semua ikatan itu akan dilepaskan dan kami akan hidup kudus bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima perjamuan kudus bersama-sama berkata, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Katakan bersama, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah semesta. Kudus, kuduslah, haleluya. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Allah semesta. Katakan dengan segenap hatimu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan.
kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan bersama-sama, kudus, kudus, kuduslah, haleluya, oh yes Lord, haleluya, Allah semesta. Kuduslah, kuduslah, surga bumi. Sekali lagi bersama-sama katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam.